Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Put Ania. Baik, kali ini kita akan membahas, Puput akan menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah metode penelitian. Nah, kali ini Puput akan mempresentasikan hasil UTS yang sudah Puput buat. Oke, langsung saja. Yang pertama, menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah penelitian ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian ilmiah adalah proses sistematis yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, memperluas pemahaman kita tentang dunia dan memecahkan masalah. Nah, berikut ini ada beberapa langkah umum yang biasanya digunakan oleh peneliti dalam penelitian ilmiahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Bagaimana caranya? Tentukan topik atau masalah yang akan diteliti. Ya, pastikan juga topik tersebut relevan dan memiliki nilai pengetahuan yang baru ataupun berpotensi memberikan kontribusi pada bidang penelitian yang baru. Nah, yang selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Seperti apa tinjauan literatur ini? Seperti kita membaca beberapa artikel atau jurnal, buku, atau sumber-sumber terpercaya lainnya untuk menambah pemahaman tentang topik yang akan kita teliti tersebut. Yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Nah, cara membuat perumusan ini, buat hipotesis sebagai dugaan atau penjelasan tentang fenomena yang akan diteliti. Yang selanjutnya ada perancangan penelitian. Nah, perancangan penelitian ini seperti apa? Yaitu tentukan metode penelitian yang akan digunakan, termasuk desain penelitian, populasi, atau sampel yang akan diteliti, instrumen pengumpulan data, serta prosedur analisis data yang akan digunakan. Adapun langkah yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, wawancara, survei, atau sumber data lainnya. Ini termasuk dalam langkah-langkah penelitian. Dan yang terakhir yaitu setelah kita melalui langkah-langkah yang ada tersebut, tahap yang terakhir yaitu analisis data. Setelah data dikumpulkan, kita menggunakan metode analisis yang sesuai dengan jenis data yang diperoleh dan bagaimana topik penelitian itu yang akan kita teliti. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan kesimpulan. Oke, itu tadi penjelasan tentang mengenai langkah-langkah penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang bagaimana hakikat dan latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui atau yang kita pelajari sebelumnya, bahwa hakikat latar belakang masalah melibatkan identifikasi sumber atau dasar penyebab yang mendasari timbulnya masalah. Ini melibatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah tersebut. Hakikat latar belakang masalah yang juga mencakup pemahaman tentang bagaimana masalah tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga, menjelaskan bagaimana hakikat kajian teori dan komponen kajian teori. Nah, kajian teori ini adalah suatu proses analisis dan pemahaman yang dilakukan untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip dasar, konsep, hipotesis, dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan suatu bidang pengetahuan atau disiplin ilmu tertentu. Kajian teori ini tentunya bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena yang sedang diteliti. Seperti apa komponen-komponen kajian teori? Nah, komponen-komponen kajian teori di sini ada 5, yaitu yang pertama ada konsep, yang kedua kerangka pemikiran, yang ketiga hipotesis, yang keempat model, dan yang kelima tinjauan literatur. Apa itu? Nah, yang pertama yaitu konsep. Konsep ini adalah gagasan dasar yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam suatu bidang pengetahuan. Seperti apa kerangka pemikiran? Nah, kerangka pemikiran ini adalah struktur konseptual yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan konsep-konsep dalam suatu teori. Yang ketiga yaitu ada hipotesis. Hipotesis ini adalah suatu pernyataan yang diusulkan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Yang keempat ada model. Model ini adalah representasi sederhana dari suatu fenomena atau sistem yang kompleks yang memperlihatkan hubungan
antara variabel-variabel dan memberikan gambaran terstruktur tentang bagaimana suatu konsep atau teori bekerja. Yang terakhir yaitu ada tinjauan literatur yang melibatkan pengumpulan dan analisis karya-karya yang relevan dan terkait dengan topik yang akan diteliti. Itu tadi 3 penjelasan mengenai UTS metode penelitian. Yang selanjutnya di sini Puput diberi tugas untuk membuat judul penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, Puput akan membahas penelitian kuantitatif. Di sini Puput mengambil judul yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap kualitas hidup remaja di SMP PGRI SP6 Raksabudi kelas 8. Seperti apa rumusan yang Puput buat? Yaitu yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan media sosial berhubungan dengan kualitas hidup remaja di SMP PGRI SP6 Raksabudi. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalahnya, apakah intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap aspek-aspek kualitas hidup remaja seperti kesehatan mental, interaksi sosial, dan perkembangan pribadi. Itu tadi rumusan masalah yang Puput buat. Yang kedua yaitu tujuan penelitiannya. Nah, pada tujuan penelitiannya yaitu tentu mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas hidup remaja di SMP PGRI SP6 Raksabudi khususnya kelas 8. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis dampak intensitas penggunaan media sosial terhadap kualitas hidup remaja seperti kesehatan mental, interaksi sosial, dan perkembangan pribadi. Dan untuk hipotesisnya, Puput memberikan yaitu yang pertama, terdapat hubungan negatif antara penggunaan media sosial yang berlebihan dan kualitas hidup remaja di SMP PGRI SP6 Raksabudi kelas 8. Yang kedua, hipotesisnya yaitu intensitas penggunaan media sosial secara signifikan tentunya berpengaruh terhadap kesehatan mental, interaksi sosial, dan perkembangan pribadi remaja di SMP PGRI SP6 Raksabudi khususnya kelas 8. Oke, yang terakhir ini yaitu Puput diberikan kesempatan untuk diberi tugas untuk membuat judul penelitian kualitatif. Dan di sini Puput mengambil suatu judul yang memang benar-benar membuat Puput penasaran, yaitu judul ini eksistensi tradisi ngunduh mantu di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Untuk rumusan masalahnya ini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan tradisi ngunduh mantu di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Dan yang kedua yaitu bagaimana eksistensi tradisi ngunduh mantu di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Oke, tentu setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pun ada 2. Di sini yang pertama yaitu mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi ngunduh mantu di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu. Yang kedua, mengetahui eksistensi tradisi ngunduh mantu di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu. Itu tadi tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu hipotesis penelitiannya. Yang pertama yaitu terdapat proses yang terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan tradisi ngunduh mantu di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu. Yang kedua yaitu tradisi ngunduh mantu tetap eksis di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, dan masih dijaga serta dipraktekkan oleh masyarakat setempat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan ritus tradisional yang melekat padanya. Itulah tadi penyelesaian tugas UTS atau penjelasan tugas UTS dari Puput pada mata kuliah metodologi penelitian. Puput akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.